Welcome to my video. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Kotrunada dengan NIM 2141040402158. Saya dari kelas 3 PAIA. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud sumber belajar sebagai media pembelajaran. Berikan contoh pengaplikasiannya. Oke, yang pertama yaitu sumber belajar sebagai media pembelajaran. Sumber belajar sebagai media pembelajaran adalah semua sumber baik berupa data, orang, ataupun wujud tertentu yang digunakan oleh peserta didik ataupun pendidik baik secara teratur maupun secara terkombinasi, sehingga dapat mempermudah untuk mencapai tujuan belajar dan untuk mencapai kompetensi tertentu. Nah, untuk pengaplikasiannya, untuk sumber belajar yaitu bisa kita ambil dari lingkungan, misalnya lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan, atau juga dari lingkungan sekolah. Dengan dari lingkungan tersebut, diharapkan siswa dapat berinteraksi dengan masyarakat dan sekitarnya. Kedua, sebutkan dan jelaskan macam-macam sumber belajar menurut Anik Cahyadi. Yang selanjutnya yaitu macam-macam sumber belajar. Yang pertama yaitu pesan. Pesan, baik berupa formal ataupun informal, dapat digunakan sebagai media pembelajaran atau sumber belajar. Pesan formal yaitu pesan yang diberikan oleh lembaga resmi seperti pemerintah atau non-pemerintah, atau juga diberikan oleh guru saat pembelajaran. Nah, sedangkan pesan non-formal yaitu pesan yang disampaikan oleh lingkungan sekitar atau oleh masyarakat sekitar seperti cerita rakyat, legenda, mitos, dan lain-lain. Untuk kelebihannya, kita dapat mendapatkan informasi secara langsung tanpa melalui perantara apapun. Sedangkan kekurangan dari pesan adalah kita dapat belajar secara membosankan atau monoton, atau hanya itu-itu saja yang dipelajari. Yang kedua yaitu orang. Setiap orang dapat kita jadikan sebagai sumber belajar atau bahan pelajaran. Karena dari setiap orang kita bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan baru. Nah, untuk kelebihannya yaitu kita bisa mendapatkan informasi secara langsung dari ahlinya tanpa adanya perantara. Sedangkan kekurangannya yaitu biasanya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi sebagai media pembelajaran. Yang ketiga yaitu bahan dan program. Bahan dan program aplikasi merupakan suatu format yang biasanya digunakan sebagai program pendukung dalam pembelajaran yang menyimpan pesan-pesan pembelajaran. Contohnya seperti buku paket, film, audio, dan yang lainnya. Nah, untuk kelebihannya yaitu kita dapat memperoleh atau mengaksesnya dengan mudah. Untuk kekurangannya yaitu kita harus menggali informasi tersebut secara mendalam. Karena kita harus tahu bahwa informasi tersebut sudah benar atau belum. Oke, yang keempat yaitu ada alat. Alat yang dimaksudkan di sini yaitu alat-alat yang berbentuk fisik atau sering kita sebut sebagai perangkat keras. Nah, perangkat keras ini berfungsi untuk menyajikan suatu bahan-bahan yang sudah disebutkan dari pembahasan sebelumnya. Nah, berbagai peralatan ini yang dapat dijadikan bahan-bahan sebagai sumber belajar biasanya bisa berupa multimedia, proyektor, PPT, film, atau yang lainnya. Nah, untuk kelebihannya yaitu kita tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Sedangkan kekurangannya yaitu sedikit tidak ekonomis
dan dapat membutuhkan biaya yang lebih dan harus membutuhkan listrik. Yang kelima yaitu ada metode. Metode ialah cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam media pembelajaran atau dalam pembelajaran. Cara penyampaian materi yang digunakan dalam pembelajaran kepada siswa harus sesuai dengan tujuan yang sudah diharapkan atau yang sudah ditetapkan. Kelebihannya yaitu pembelajaran bisa menjadi lebih inovatif dan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Untuk kekurangannya yaitu tidak semua orang bisa menggunakan atau menerima metode ini. Kita harus mencari metode mana yang cocok dalam pembelajaran. Yang keenam yaitu ada latar. Latar ialah situasi atau kondisi lingkungan belajar baik di dalam sekolah maupun di luar lingkungan sekolah yang digunakan guru dalam pembelajaran. Yaitu kita bisa mendapatkan informasi secara lengkap. Namun ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu biasanya fasilitas di tempat tersebut kurang memadai atau tidak memadai. Ketiga, bagaimana cara Anda menentukan sumber belajar yang tepat untuk Anda gunakan? Jelaskan langkah-langkahnya. Nah, semisal saya mengajar di sebuah sekolah yang memiliki fasilitas sumber belajar yang memadai. Nah, bagaimana sih cara saya menentukan sumber belajar apa yang tepat digunakan dalam proses pembelajaran? Yang pertama, saya akan memilih sumber belajar yang ekonomis, praktis, mudah diakses, dan mudah didapatkan. Dan selanjutnya, saya juga harus menentukan metode atau media apa sih yang akan digunakan sebagai pembelajaran, yang tentunya siswa dapat menerimanya dengan baik dan mudah. Contohnya, saya akan menggunakan media pembelajaran seperti film, video, PPT, atau audio lainnya. Nah, maka dari itu, saya memerlukan alat seperti laptop, proyektor, dan speaker agar siswa atau peserta didik dapat menerimanya dengan baik dan benar dan dengan mudah diterima untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan dan diharapkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.